Oke, balik lagi di. Aduh, ada antis lagi. Oh guys, kan kita harus jaga itu ya. Harus jaga kebersihan, protokol Iya. apa. Ya, Jadi balik lagi ya. Ya, balik lagi di Ngelantur dan biasa sama Kenneth bakal ngebahas film yang baru rilis nih. Baru banget rilis. Baru banget ya. Dan tenang aja, biasalah. Kita kalau misalnya nge-review abis rilis pasti non spoiler dulu, ya kan? Yoi. Nggak mungkin lah langsung spoiler gitu. Kita orang beradab ya, Iya. bukan orang biadab. Hey. Oke ya, jadi kita bakal nge-review film Avatar The Way of Water ya. Yeah. Avatar 2 Avatar yang 2. baru rilis ya. Kita baru aja nonton ya. Iya, baru aja kan Tadi jam siang 11. ya. Jadi 11.45. kita langsung nih fresh banget nih pendapat kita. Tenang aja, nggak ada spoiler. Jadi kalian bisa tonton ini sampai habis, baru kalian bisa nonton, bisa kasih pendapat lah Iya. tentang film ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi lah, langsung aja kan kita bahas biasa lah. First impression dulu lah biasa. Tulisan Iya. Emang Avatar ya? Avatar Hah? itu Selalu. terkenalnya dari dulu, emang dari pas dia baru rilis. Efeknya gila, CGI-nya. Ya masih gila. visual ya. Visualnya, aduh. Chef kisses. Tapi emang first impression lu itu ya? Iya, Pokoknya pasti lah. CGI lah ya. CGI pokoknya CGI, lah. ya, tapi emang nggak salah lah ya. Iya, nggak salah. Selalu gila ya. Iya. Dan ya sama ya first impression gue juga. Ya mau ngomongin apa lagi sih kalau ngomongin Avatar Iya, dari Avatar. dulu. Bahkan yang Avatar 1 bisa masuk top grossing nomor 1 loh. Penjualan terlaris di muka bumi ini ya. Film terlaris 2010 ya, 12 ya. Nggak tahu, kayak 2000 segituan lah ya. Ya, pokoknya itu bisa laris banget ya karena CGI-nya. Apalagi di masa itu CGI Iya, gila banget. sumpah. Kayak buat masa itu masih bisa masih layak lah. Hah? Dipanggil kalau misalnya kalau ada orang buat film kayak gitu sekarang masih oke gitu Masih loh. oke, masih oke. Masih oke banget. Masih oke banget, gila. Nah, makanya dan apalagi di sini meningkat lagi ya. Iya, meningkat jauh. Aduh. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Abis kita kasih first impression, gue pengen kita kan detail nih ya. Iya. Kita harus bahas per elemen lah. Per elemen. Per elemen dulu. Yang pertama sih ya pasti yang paling kentara lah ya. Paling kentara kan visual tadi kita Visual ngomong. Kayak lah. CGI gimana kan? Visualnya wah 10 out of 10. Tanah lo Ten, 10 out of 10. lu Gua bisa suka nemuin banget. kelemahan nggak? Lu bisa nemuin kelemahan? Nggak ada, sumpah. Yakin? Gua hampir yakin. Oke, gue Kayak- ketemu satu loh. Apa? Gue ketemu satu. Apa? Ya ini nggak spoiler lah ya. Pokoknya Iya. ada satu bagian di mana yang di bawah laut tuh paling sering nih. Kayak beberapa kali nih gue lihat. Yang di dalam laut karena memang gila di bawah laut kan render air kan setengah mampus ya. Jadi emang agak susah ya. Jadi bisa dimaklumi. Ada kerasa tuh CGI-nya. Anjir, ini ternyata kerasa mungkin karena setnya udah terlalu tinggi ya. Ini kan Iya. Avatar gitu, Avatar 2 keren banget kayak super perfect gitu. Mungkin Iya, karena iya. itu jadi gue ada nemuin, oh ada nih ternyata. Apa? Ada susahnya juga. Ada yang pas Yang mana? bagian yang monster yang gede itu di bawah. Iya. Ada tuh kerasa di bawah. Gue perhatiin banget tuh. Bener-bener CGI-nya. Oh ini kerasa nih, masih animasinya masih kerasa banget. Kalau gue kerasa ya. Oh enggak ya. Ya, lo mungkin nggak terlalu detail Iya. banget. Kalau gue belum lihat Dan itu kayak kalau pas itu ya katanya emang kayak paus gitu loh. Kayak bener-bener makhluk beneran gitu menurut kalau gua. ya dari luar ya. Tapi pas di dalam air, pas dia nyerang itu nanti ada lah ya, kalian nonton sendiri aja. Pas dia nyerang. Ya, pokoknya pas nyerang. Oh. Itu kerasa banget apa yang bar. Itu anjir, apalagi yang pecahan-pecahan batu karang itu kerasa. Agak kasar banget itu di iya, situ. iya, Cuman ya gue maklumin kan itu dalam air susahnya setengah mampus ya. Ya kalau coba aja deh apa deh. Kok gue sih paling kan spoiler sih tapi nggak boleh. Jangan. Oke, intinya antara ada satu scene di mana sebuah tangan copot. Tapi itu nggak ada keluar darahnya. Iya. Paling itu doang kan, itu Ya nggak kan realistis. PG-13. Tapi gue juga kaget sih, tangan melayang tiba-tiba. Ya tapi buat kalian nih ya, tetap aja sih ini meskipun gue nemuin kelemahan itu ketutupan ya, Iya, sama ketutupan. semua CGI yang seluruh film ini. Iya. Airnya, Cok. Airnya gile. Akhirnya, waduh. Gue bisa ngomong kalau abis nonton film ini kayak langsung pengen nyebur ke laut loh. Iya, ke pantai gitu Ya, ya. pengen ke pantai nih. Tapi jangan Ancol kan. Bening. Tapi bening banget loh. Bening banget. Bening banget. Kayak apa sih? Kayak pantai-pantai yang lu ketemuin di Pulau-Pulau Seribu gitu loh. Serius, yang kayak masih Ya, yang masih jernih banget. jernih banget, yang masih biru gitu. Oh, Gile, emang keren CGI-nya ya. Ya udahlah ngomongin Avatar pasti the best lah CGI. Iya, CGI itu keren top banget, notch keren. lah. Dan nggak cuma CGI doang. Kita perlu ngomongin juga masalah lightingnya. Lightingnya oke. di sini mendukung banget ya. Mendukung. Apalagi di sini tuh kayak kebanyakan ambilnya di siang hari ya. Jadi enak banget gitu nontonnya. Iya. Tuh. Tapi jangan salah kan pas malam hari dia juga ambil. Tetep keren Tetep karena keren. lighting dari Ikannya ya.
ikannya satu, dan kedua pattern-pattern di sini kan nyala-nyala juga. Iya, Itu cakep banget. Cakep. Ya kalau ngomongin visual, ya udah keren banget lah film Avatar. Kayak Udah. hampir gak ada lawan. Kan kalau mau nonton film Yang visual? Iya, cuma untuk visualnya, cuma untuk kayak memanjakan mata kalian. Nah, udah Avatar. Avatar, silakan. Avatar ya, lo sepanjang film dimanjakan gitu Iya, sama visualnya. Tapi selama ini orang ngomongnya ngapain nonton Avatar, kalau nonton ya kan balik-balik orang ngomongnya selalu CGI-nya keren, Iya. CGI-nya visualnya bagus. Tapi orang pada biasa ngekritik tuh. Elah, cuman kayak gitu doang ya, mending gua nonton apa kayak Infinity War gitu kan. Ya tapi gimana kan? Nah, sekarang kita masuk lagi ke plot cerita nih. Plot cerita yang Plot ya cerita. inti dari sebuah film juga plot cerita kan. Iya. Gimana? Sebenarnya plot ceritanya oke. Simple tapi rada mediocre. Ada mediocre sebenarnya gini loh. Ini kan film ini slow pace ya. Iya. Slow pace banget, apalagi 3 jam. 3 jam. tapi 3 jam itu dipaduin dengan itu kan visual yang memanjakan. Ya. Jadi nggak ya. bosen. Jadi nggak bosen. Jadi nggak Dan bosen. tapi tetap aja sih kayak kalau buat lu pada yang nuntut dari segi yang Iya pengen fast pace, apalagi misalnya lu suka Black Adam kemarin. Iya. Fast pace banget kan. Bener-bener intensnya gila. Nah, ini ya kayaknya bakal ngantuk sih. Iya, bakal ngantuk. Apalagi yang nggak suka ya visual gini doang. Iya, atau kalau kalian nggak suka emosional gitu kan, kayak Emosional, karakter ya. buildingnya. Karakter building ya. Iya. Ini tapi emang slow pace ya, slow pace banget 3 jam. Tapi ada satu nih kelemahan yang gue temuin kan. Apa? Gue ngerasa dari yang opening dari film awal ini mulai sampai ke tengah film itu rapih nih fasenya. Fasenya rapih. Walaupun slow pace tapi rapih gue bisa lihat. Tapi di tengah film ke 3/4 menurut gue yang bagian action itu kan ada beberapa kali ya di sini ya. Iya. Action abis itu action off gini kan. Grafiknya tuh kayak gini kan, naik turun. Iya. Tapi terlalu banyak kayak gininya. Lu setuju gak sih sama gue? Terlalu action off, actionnya banyak banget gila. Action banyak banget ya. Tapi kayak Menurut gue ya, dia maksudnya terlalu monoton. Bukan yang actionnya, bukan yang stabil gini grafiknya, tapi yang memang ada off-nya. Oh, maksudnya kayak tapi lagi abis itu nggak ada itu yang nggak ada build up-nya ya. gak ada build up-nya, progressnya gak ada. Lu ngerasa gak kayak gitu? Gue sih ngerasa ya. Rada sih, selalu sebutin rada sebenarnya. Tapi awal lu gak kepikiran. Gak kepikiran soalnya dan mungkin gue nge-enjoy visual. Iya. Gue gak kepikiran kayak oh ya ini ada si ini. Iya. Kalau lu mungkin, nah di sini kan buat lu pada ya di sini yang buat nonton Kenneth ini lebih ke arah audiens lah ya. Iya. Audiens biasa lah ya. Gue cuma pengen lebih kritik lagi. Gue mainstream guys. Mainstream ya. Tapi ya itu bener gak? Intensitinya itu gak ada build up sama sekali gitu. Di awal sampai dari awal sampai tengah itu oke lah, kita dimanjakan dengan visual yang cakep dan kita building karakternya lu harus setuju bagus. Bagus. Kita bisa sampai di akhir kita ngerti ini gini, ngerti gitu. Tapi di tengah sampai 3/4 tuh gue kerasa buset, ini berantem. Habis itu udah berantem lagi. Jadi kayak terus berantemnya. Nah, ini juga nih actionnya gak ada yang spesial sama sekali. Iya, kurang sih. Actionnya kurang banget. Kurang. Apalagi Gue setuju. Setuju kan? Harus setuju. Ini actionnya kurang banget. Apalagi kita pecinta film superhero ya. Iya, aduh. Kurang banget, kurang. Iya. Tapi Kurang. nah itu dia, ditambah lagi menurut gua harusnya kalau mau lebih bagus pelan-pelan dinaikin intensnya lebih dikit. Jadi ada progress dan di akar boom gitu, actionnya keren gitu. Itu kan cakep. Dan untuk endingnya lu harus setuju sama gua bagus. Endingnya Bagus. Gimana? Lu bilang? oke sih. Masih sosok ya? Emosional sih, tapi Emosional ya? gue masih kesel sih sama. Kenapa? Sama ini kan spoiler. Ya, oke. Tapi pokoknya gue sih ngerasa di endingnya bagus ya. Di Bagus endingnya kok, bagus. gitu. Cuman ya sayang aja Kerasa emosionalnya. kurang pecah gitu loh, pecah. Di actionnya menurut gue gak usah banyak-banyak. Bisa dikurangin satu action lah gitu loh. Satu action dikurangin, mungkin ditaruh di akhirnya aja gitu, bener-bener yang klimaks banget. Dibanding lu berkali-kali gitu, mungkin karena filmnya lama ya. Gitu. Iya, Jadi, sama itu gak sih, sama kayak karena mereka coba kabur gitu loh. coba apa? Coba kabur, kayak mereka coba berantem terus kayak gagal kan, terus akhirnya si itu kan ke spoiler kan. Intinya kan kayak mereka harus kabur gitu kan. Jadi kayak alasan berantemnya juga berbeda-beda kan. Iya, cuman ya inilah. Ini kan yang gue suka di sini sebenarnya plotnya itu nggak linear sebenarnya. Iya. Nggak linear. Jadi sebenarnya banyak elemen ya, tapi lumayan rapih. Penaruhannya lumayan rapih. Di awal-awal gue sempat ngomong nih sama si Kenneth. Kalau misalnya, loh ini kok konfliknya nggak fokus nih. Tiba-tiba ada konflik lain gitu kan. Iya. Nggak rapi. Terus penokohannya juga karakternya
karakter ini gimana, karakter ini ada lagi gitu kan. Iya. All over the place gitu awalnya gue kira, tapi lama-lama at the end, di ending semuanya bisa nyatu. Rapi. Lumayan rapi. Ya cuman itulah yang gue sayangin, fase buat actionnya itu, dan actionnya sayangnya kurang. Iya sih. Gitu. Pokoknya pas final battle-nya itu agak gimana ya? Agak gimana? Monoton banget. Iya, cuman adu-adu agak sampah gitu. Seriusan deh. Coba dikasih sedikit koreografi gitu, atau enggak dikasih something yang special gitu, sedikit aja. Iya. Gue kira mereka bakal pakai naga gitu kayak dan battle gitu misalnya. Kalau misalnya kita ngomongin, kita bandingin sama Avatar 1, kalau dari segi action bagusan yang pertama. Iya, action ya. Bagus yang pertama. Mungkin juga ada efek karena itu kan di lahan pohon. Kalau ini kan di air. Air kan cuman ya tapi bisa lah, gitu. Bisa dibikin. Gue yakin bisa lebih bagus. Cuman emang CGI-nya sih udah the best banget sih. CGI oke. Udah keren lah. Lautnya sih beningnya gila sampai partikel airnya. Sampai apa sih ikan-ikannya? Ikan-ikan. Wah, cakep banget sih gila. Tapi satu lagi nih yang gue sadar kekurangannya nih kan. Apa? Scoring musiknya. Lu sadar gak? Lu sadar gak? Terlalu mainstream. Tapi terlalu apa sih? Apa? Monoton banget gila. Terlalu monoton. Pasaran monoton kayak buset. Gua ini satu alasan gua rada bosan nih dari film ini. Ya. Sebenarnya bisa dibikin lebih keren lagi kalau misalnya pemilihan musiknya jauh lebih keren. Tapi sayangnya agak cacat ya. Gua agak sampah nih. Dari sebuah film ini menurut gua yang paling kurang negatifnya itu scoring buat gua. Scoringnya anjir. Bayangin kalau scoringnya Black Panther 2 ke sini. Ya cuman ya kalau Black Panther 2 kan lebih ke yang afro beats gitu loh. Iya, kan? Tapi enggak kalau misalnya sekelas itulah ya. Sekelas itu maksud gua. Keren kan? Pasti jauh karena musik itu penting banget gila untuk membawa atmosfer. Sebenarnya sound effect oke lah ya. SFX oke lah ya. Oke, sound effect oke. Sound effect oke, cuman ya scoring musiknya itu aduh. Ya, lu bayangin lu kan nonton trailer nih, ya udah gitu tuh. Sepanjang film berkali-kali itu gak ada yang baru ya. Gak ada yang baru gitu, monoton banget. Jadi ya sayangnya itu sih. Tapi lu ada nggak kelemahan lain dari film ini? Plot udah. Acting oke. Acting oke loh. Kecuali beberapa orang yang gue rada gimana gitu. Karena gini loh, acting kita sebenarnya gak bisa terlalu into karena di sini pure CGI gitu. Iya, CGI, tapi cuman pakai yang ini kan, yang apa cara bawa dialognya sih. Dialognya oke banget. Dan bahkan walaupun pakai CGI, gue bisa ngeliat dari matanya pun, walaupun kayak gitu doang ya matanya, nggak kayak manusia perfect ya. Kita kan emang spesial lah, makhluk spesial, jadi kita bisa kelihatan lagi sedihnya bisa perfect banget gitu. Kalau ini kan CGI nggak bisa se-perfect manusia kan. Tapi tetap gue bisa ngeliat dari matanya, oh ini marah, sedihnya bisa kelihatan sih. Cukup oke sih. Ya acting oke, nggak ada masalah gue gitu. Emang apa menurut gue yang masalah? Sebenarnya sih ini agak mengganggu gue sih. Apa? Awalnya agak mengganggu gue. Itu kan sih anaknya itu yang jangan spoiler nih. Oh iya. Oke, ada seseorang anak di situ. Iya, oke. Yang ngomongnya itu rada gimana gitu ya. Kurang cara dialognya. Cara dialognya kurang menurut gue. Gue nggak tahu apa. Oh, gue tahu. Iya. Iya kan? Oh, agak apa ya? Buat anak seumur gitu, soalnya menurut gue terlalu gelap. Tuh, agak gimana gitu. Terus kayak keduanya cara dia ngomongnya aja kayak actingnya nggak bagus. Nggak lepas ya? Bukan, iya nggak lepas kayak belum menahan gitu kayak menahan ya, agak menahan ya. Ya gue agak gini, cuman nggak terlalu kerasa. Bukan fatal lah. Nggak fatal. Juga dia kan side karakter. Ya menurut gue ya fatal ya apa? Si Jack ya. Bukan si Jack ya? Jack bukan. Enggak, kalau acting nggak ada masalah gue. Yang fatal ya scoring satu doang. Scoring sama paling ya kalau Fasa tadi agak begini-begini ya gue bilang maksudnya nggak ada building apa ya. Kalau gue pernah bilang kan, maksudnya perlu naik turun, tapi naik turunnya tetap harus ada progres gitu loh. Di awal naik turun, tapi naik turunnya gini tuh. Itu gue pengen ya gitu loh. Karena banyak loh film yang bagus yang gue tonton kayak gitu. Jadi ya kurang dramatik gitu. Tapi secara emosional sih bagus ya. Emosional gila dapat banget. Gue lumayan sedih sih kok. Iya. Lumayan sedih. Hampir nangis gue. Ya, lu hampir nangis. Iya. Tapi lumayan sedih emang lumayan. Tapi saya scoring.
Ya itulah ya untuk Avatar, kurangnya di scoring, CGI mantep banget, action agak kurang, tapi untuk plot cerita cukup rapi. Dan untuk slow face lumayan bagus ya. Bagus banget menurut gua. Properti juga cukup ya, bagus ya. Propertinya juga oke lah ya, karena kebantu CGI lah ya. Iya. Ya. Nah, apalagi tuh kayak mesin-mesin yang dipakai manusia tuh, militer itu keren kan sih. Oh iya. Kayak itu kan CGI, apa sih? Robot CGI. kepitingnya itu keren sih. Banget. Kreatif sih. Dari dulu kayak gitu lah, Avatar emang selalu the best lah kalau masalah gitu-gituan. Ya, tapi ya itu untuk Avatar, lu kasih rating berapa kan final score? Final score ya. Kayak 85. 85. Menurut gua 85 sih. 8,5 ya. Ya gua enggak beda jauh sama dia, gua 8,2. Ya pokoknya kita berarti lumayan sependapat lah ya. Iya. Mengenai film ini ya bisa dibilang ini film yang bagus, layak ditonton ya buat lu pada. Bener. Tapi untuk lu pada yang gak suka slow face kayaknya agak kurang, bakal agak bosan ya. Buat kalian yang suka action doang ya. Suka action doang. Kayak berantem keren gitu kan. Ini enggak. Yang suka koran yang kayak apa sih nggak jelas nih, emosional nggak jelas gitu. Jangan nonton ini. Karena kalian bakal bosan. Memang adegan action sebenarnya banyak. Tapi gak ada spesial, kurang kayak pernah udah selesai gitu. Ya, gak forgettable. Atau kayak tembak-tembak gitu. Forgettable kan? Forgettable, gak ada yang spesial gitu dari ini. Ya, tapi oke lah, tapi like tonton ya. Karena untuk gua nomor 1 visual sih. Emang selalu. Ya iya sih, emang sama sih. Visual. Intinya kan emang visual yang kita lihat pakai mata kan. Ya. Ya, segitu aja lah review singkat kita tentang Avatar 2 ya, The Way of Water. Dan like untuk ditonton, kalian langsung nonton aja di bioskop kesayangan kalian. Yes. Dan jangan lupa nih subscribe kita Ngelantur Indonesia, karena kita banyak punya video-video tentang kayak gini lagi ke depannya. Dan mungkin ini video tentang review film terakhir di tahun ini, karena ya ini kayaknya Avatar yang terakhir yang bagus. Udah Desember sih sebenarnya. Desember. Dan oke lah, jangan lupa juga nih kan, kita punya baju yang spesial banget, Spider-Man. Gila loh. Jadi kalau kalian pecinta Spider-Man pasti banyak lah ya, pecinta Spider-Man. Ini Spider-Man beda bos ya. Spider Fisher loh. Gila. Spider Fisher. Iya, jadi ini nelayan versi Jepang, tapi kayak Spider-Man kayaknya. Jadi Jepang tapi apa ini? Lebih tradisional. Kayak Indo gitu ya. Ya, anti mainstream. Jadi buat kalian yang nggak suka Spider-Man, kan bocah kan Spider-Man, gambar Spider-Man. Iya. Nah, ini anti mainstream versi Japanese look, desainnya keren, gue yang gambar sendiri. Kalian langsung beli aja. Tinggal gampang DM di Instagram kita di ngelantur_IDN bisa, ya kan? Iya. Ya nanti atau enggak kita juga bakal bikin Tokpednya juga minggu depan mungkin. Amin, semoga lancar. Dan ya pokoknya kalian tinggal kontak aja di WA. Udah gua tulis kok di Instagram juga, nomor WA di Instagram. Iya. Dan atau DM di Instagram di ngelantur_IDN. Ya segitu aja dari kita, dan see you next time di video berikutnya. Bye.